Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau Imam Asy-Syatibi beliau mengatakan bahwa semua jenis perbedaan tidak perlu memasukkan dalam jenis perbedaan. Ada jenis perbedaan ragamnya tidak perlu dipermasalahkan. Justru dipermasalahkan kalau memaksakan harus sama. Ada gerakan bacaan sholat, ada gerakan sholat, ada bacaan sholat, jangan dipaksakan sama. Karena itu ada pengurus masjid yang pernah panggil Ustaz. Di sini saya lihat banyak sekali tata cara sholat. Kalau bisa Ustaz dijelaskan supaya seragam. Justru kalau saya jelaskan, Pak, tidak seragam. Semakin orang paham justru tidak menuntut keseragaman. Karena Nabi melakukan perbedaan, kenapa kita yang paksakan harus sama? Yang harus sama adalah semua ikut pola dalil. Adapun dalil 1, dalil 2, dalil 3 dia mau pilih terserah. Ya, Ibnu Huzaimah beliau menyebutkan namanya ikhtilaful mubah. Perbedaan yang dibolehkan. Jadi bukan makruh, memang mubah, dibolehkan. Ya. Kalau Imam Ibnu Qayyim, ini juga hampir sama dengan ikhtilaful mubah. Bahkan beliau menyebutkan nanti banyaknya doa-doa, zikir, redaksinya yang beragam. Tetapi kadang makna itu sama dan sahih semuanya dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Itu antaranya kalau Syekh bin Baz menyebutkan variasi sunnah, variasi sunnah. Sunnah ini, sunnah itu, sunnah ini, sunnah itu, semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Meskipun berbeda antara imam dengan makmum, makmum dengan imam. Karena itu di sini antum biasa dengar, kadang jaharkan basmalah, kadang tidak. Cuma begini, ada variasi yang begini mesti dipaham. Ada variasi Nabi itu seimbang. Ada variasi Nabi pernah lakukan sekali. Ada yang kadang jarang. Ini penting dipaham. Jangan sesuatu sering menerus sementara Nabi pernah Nabi lakukan cuma sekali saja. Sesekali, tidak sering. Contoh, Nabi pernah baca surah di rakaat ketiga dan di rakaat keempat, 3 dan 4. Nabi sesekali menjaharkan bacaan surahnya di sholat duhur, sholat asar. Jahar, Pak. Tapi bukan variasi ini yang dimaksud. Variasi Nabi itu menjelaskan tentang boleh, tetapi dilakukan sekali waktu, itu yang sunnah, bukan banyak. Tapi sekali waktu dilakukan. Sama dengan jahar basmalah. Jangan seimbang dengan tidak. Karena kalau dikumpul dalil-dalilnya, memang jangan katakan bidah yang jaharkan, tapi bukan menuntut seenaknya kita pakai. Saya seimbang, tidak bisa. Nah, apa hikmahnya, Pak? Kita pakai yang beragam. Salah satunya ini yang kita mau bahas, menghadirkan hati. Cuma kalau kita baca doa kita, Pak, kadang lidah lancar, saking lancarnya karena cuma satu titik, satu arah, satu panah saja.
Kita baca itu karena tidak ada pilihan lain. Lidahnya yang bergerak, hatinya tidak hadir. Coba kalau variatif, Pak. Kadang Allahumma baik, konsentrasi itu. Kadang Allahu Akbar kabiran, kadang subhanak. Baca doa yang membuat hati nanti fokus pada bacaan itu. Tapi ini dituntut apa? Ketekunan untuk menghafal. Kalau cuek baik, itu lagi Ustaz doa iftitah dari dulu tidak bisa kau hafal. Misalnya ada orang yang begitu. Bayangkan Pak, sering saya tes doa iftitah, susah sampai. Kalaupun sampai, ada huruf yang hilang dan terbalik. Coba. Sudah banyak orang sering kajian. Terus saya cek bacaan salatnya, Anda tidak cermati bacaannya. Untuk berlomba menuju kebaikan, setiap variasi yang Nabi ajarkan, variasi 1, 2, 3, 4, itu ada semua titik kebaikan yang ditonjolkan. Jika pilih ini kebaikan ditonjolkan. Jika satu yang kita pilih terus menerus, maka kita buang kebaikan yang lain. Paling bagus, ambil semua pilihan itu sekali waktu. Meraih keutamaan dari setiap variasi, ada keutamaannya. Karena itu kalau Imam Syafi'i, wajah itu dia paling unggulkan. Cuma Imam Syafi'i itu tidak pernah dia potong. Dan Imam Syafi'i tidak tambah ini wajah itu. Dan Imam Syafi'i tidak suka dipotong di tengah. Dia makruhkan itu dipotong. Tapi pengikutnya hari ini dipotong. Lalu Imam Malik, subhanak. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Allahumma baik. Semua ada yang mereka tekankan dan masing-masing ada kelebihannya. Melepaskan belenggu dan ikatan yang tidak disyariatkan. Maaf ya, kadang hati kita karena cenderung pada satu titik, kita cenderung suka orang kalau dia itu baca dan dia amalkan itu apa yang kita bacakan. Kita kadang cenderung tidak suka kalau orang lain ambil ini yang bukan pilihan kita. Akhirnya apa? Ini namanya kita bikin belenggu. Yang Nabi pernah jelaskan semuanya, Nabi sunnahkan semuanya, tapi kita suka, tidak disuka. Ini namanya bikin belenggu. Ini yang banyak saya lihat penuntut ilmu tanpa dia sadar. Tanpa dia sadar bikin belenggu baru. Contoh maaf ya, sering saya dengar, oh kalau Muhammadiyah itu Allahumma baik. Tidak pernah Muhammadiyah tetapkan Allahumma baik. Tidak pernah. Tidak pernah. Meskipun itu urutannya doa iftitah nomor 1, bukan berarti bahwa tidak boleh pilih yang lain. Dan begitu kita pilih yang lain, kita seolah tidak suka. Nabi suka, kita yang benci karena tidak dibiasakan. Itu namanya bikin belenggu yang tidak disyariatkan. Untuk membedakan perkara wajib dan perkara sunnah. Apa bedanya wajib dengan sunnah, Pak? Kalau kita lakoni terus menerus, itu mirip wajib. Kenapa tidak pindah yang lain? Nah, ada yang sederajat dengan dia. Kenapa kita cueki yang lain sementara Nabi sejajarkan? Untuk menghapus perselisihan menuju bersatunya hati umat. Ini banyak Pak. Kenapa hati kita pecah? Oh, sana baca itu. Pernah saya dengar di sini. Kenapa Ustaz ini baca basmalah? Oh, ini bahayanya. Karena kita cuma terdengar selama ini bedanya basmalah. Boleh sekali waktu kita baca basmalah, tapi penguatannya tidak sekuat dengan tidak membaca basmalah. Meneladani Nabi secara sempurna. Kalau Nabi lakukan ini, Nabi lakukan ini, Nabi lakukan ini, Nabi ambil semuanya.
supaya sempurna kita mengikut sama Nabi SAW. Menjaga dan mengingat-ingat ilmu. Salah satu untuk mengingat ilmu, Pak, amalkan ilmu itu. Begitu kita amalkan ilmu itu, kita pasti ingat ilmu itu. Ya. Menghidupkan semua sunnah.